Impian saya tidak seindah yang kita bayangkan. Akhirnya ikan lele kita tutup. Bangkrut saya di ikan lele. Ini sebuah akhir dari perjalanan sampai mencari usaha di rumah, atau memang hasil dari keputusasaan tadi toh Pak? Di kambing ini Pak terutama Pak. Mungkin bisa dua-duanya. Maksudnya gimana itu Pak? Kalau orang lain menilai saya putus asa karena usaha lain mungkin nggak bisa. Tapi inilah usaha akhir yang memang harus saya jadikan besar. Karena saya yakin, kalau saya putus asa, kira-kira apa yang harus saya pikirkan. Tapi kalau saya yakin bahwa kambing inilah jalan terakhir, bisa dikatakan jalan terakhir, yang harus saya buat besar, kambing. Dengan mimpi saya harus jadi pengusaha ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya mengunjungi sebuah peternakan guys. Saya dapat informasi peternakan ini dikelola oleh seorang pensiunan guys. Jadi buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman nanti bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Heri Santoso. Saya ex karyawan PT Wahyuni Mandira. Jadi mantan karyawan yang di PHK tahun 2017. 2017. Ya, saya tinggal di Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Gibang, Lampung Timur. Sebenarnya saya begitu pulang. Jadi pulang orang-orang PHK ini kan masih motivasinya masih tinggi bahwa saya akan ABCD nanti di rumah. Mau buat ABCD di rumah. Ternyata nol besar. Terlalu banyak mimpi. Jadi banyak mimpi, tidurnya kurang. Bahwa hidup ini harus kita jalankan. Hidup ini harus berjalan, bukan diimpikan. Hidup ini harus dilaksanakan, bukan diangan-angan. Itu. Makanya begitu saya pulang, saya termotivasi dengan satu usaha yang kelihatannya sangat menjanjikan. Waktu awal itu saya berusaha ikan lele. Mencoba ikan lele. Budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele. Ternyata impian saya tidak seindah yang kita bayangkan. Akhirnya ikan lele kita tutup. Bangkrut saya di ikan lele. Uang 10 juta. Ikan lele. Tidak sedikit Pak? Ya kalau beli kambing kata istri saya, banyak kambing sampean udah. Itu cerita istri saya seperti itu. Akhirnya begitu singkat cerita lele kita nggak berhasil, pindah saya ke jamur sawit. Usaha di jamur sawit? Jamur sawit, buat kandang dan sebagainya, belajar buat kandang, semuanya gitu. Jadi jangka dengan motivasi memang sangat menjanjikan. Jamur sawit ini sangat menjanjikan. Cuma jamur sawit bukan usahanya orang-orang yang modalnya tipis. Jadi harus dimodali sendiri dengan tenaga sendiri, itu bukan. Jamur sawit adalah orang-orang yang harus mampu menyuruh orang lain karena sangat berat. Lalu kenapa kok bisa ke kambing Pak? Ke kambing ini bahasa mudahnya kayaknya orang sudah mati akal. Putus asa? Bahkan lebih dari itu. Lebih dari putus asa? Ya, putus asa. Kata istri saya itu, Bapak iso ngarit ora. Istri tidak percaya dengan kekuatan Bapak itu? Kemampuan Bapak? Ngelihat saya itu, ngelihat karena terus terang sampai saya pulang dari merantau itu nggak seperti ini. Sekarang udah bagus, kulitnya ada hitam, ada putih ini. Udah banyak warna ini. Dulu putih semua? Putih semua sampai gigi-giginya. Sehingga orang itu nggak percaya sama saya. Akhirnya istri saya tak kasih tahu. Aku ini dari kecil sudah seperti itu. Ngarit atau apa, hidup susah itu sudah. Kalau cuma ngarit kecil. Gitu. Akhirnya apa? Dengan sisa uang yang 3 juta itu saya belikan kambing.
ceritanya seperti apa uang 3 juta? Atau dapat pesangon kah awalnya kok sisa 3 juta? Uang 3 juta itu kan sisa dari tabungan saya selama 2 tahun saya jadi tambak. Begitu. Jadi sisa sudah ada hasil dari tambak, uangnya kita buat main-main kata istri saya. Ayah main-main kayak gitu. Itu aja dikasih tahu istri saya. Ya, ATM-mu sudah tinggal 3.500.000 katanya. Iya. Kandas bener Pak ya? Ya, mendekati habis. Seperti itu. Makanya terus akhirnya sama istri saya dibelikan kambing. Waktu itu kalau nggak salah dapat kambing kecil-kecil kayak gini. Iya. Dapat 7 ekor. 7 ekor. Saat berjalannya waktu ternyata salah. Harus nyari yang sudah punya anak, babon punya anak. Secara bisnis memang, secara perhitungan memang betul. Kalau babon punya anak itu dipelihara 5-6 bulan, induknya sudah beranak. Anaknya dijual juga sudah laku. Itu kalau secara orang mau sudah berpikir harus berekonomi. Akhirnya saya niat beli kambing. Orang nanya ke saya, mau breeding beternak, atau mau istilah lain-lain lah, saya memang belum kenal istilah ini. Akhirnya saya mau jadi peternak. Bukan breeding, bukan apa. Karena berangkat dari uang 3.500.000. Iya, jadi bingung Pak ya? Iya. Konsepnya belum punya Pak ya? Belum sama sekali. Jadi mau A, mau B itu belum tahu sama sekali. Akhirnya dengan sejalan waktu, saya dengan tanggungan saya harus jadi. Gitu. Akhirnya yakin bahwa kambing ini menjanjikan, saya harus jadi. Gitu. Akhirnya saya beli kambing, tak tukerin, tidak secara sistem dijual, tak tuker-tuker. Tuker, kadang-kadang 1 dapat 2, kadang-kadang saya harus nambah uang 200. Oh, dilipat gandakan. Ya. Jual yang besar, dibelikan yang kecil. Jual yang besar dituker, bukan dijual, dituker. Oh, ditukarkan. Tukar tambah. Jadi laki-laki harus pulang bawa perempuan, bukan bawa laki-laki, bawa perempuan. Teknik itu berhasil enggak, Pak? Alhamdulillah. Dalam waktu 2 tahun, saya itu sudah punya kambing 33 ekor. Selama 2 tahun. Wih, pesat Pak itu Pak perkembangan Ya. Pak. 2 tahun segitu Pak. Ya, memang makanya saya harus jadi besar. Kata teman saya yang sekarang bisnis bebek itu, jangan kamu jadi peternak, kamu harus jadi pengusahanya. Pengusaha bukan. Kalau masih jadi peternak masih kelas 2, pengusahanya. Tuh, makanya kemarin saya sempat, kalau hari ini saya peternaknya, besok saya pedagangnya. Setuju saya Pak. Kepada teman-teman yang lain, saya di kampung ini kan datang baru, masih 6 tahun saya di rumah ini. Di desa ini? Ya, betul. Ngelihat semuanya serba di sambian. Sambian, semuanya di sambi. Sampingan? Sampingan, betul. Jadi berangkat dari usaha sampingan, kita buat usaha ini bisa menjanji. Sampingan jadi menjanjikan. Itu yang mau mimpi dengan saya. kata lain usaha pokok. Ya, itu karena memang secara ilmu, secara pengalaman yang saya dapat harus ada yang nomor 1. Semuanya harus ada yang dinomorsatukan, baik di keluarga maupun di usaha. Karena apa? Kalau nggak ada yang nomor 1, tidak ada yang menopang sampean saat yang 1 ini lemah. Iya. Seperti itu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah tinggal saya berjuang untuk menentukan titik jenis yang mau saya kelola yang sebenarnya untuk jadi usaha peternakan ini. Terus terang saya punya prinsip hidup itu bukan dipikir. Hidup itu dijalankan. Kalau sampean berpikir maka sampean akan jadi pusing. Tapi kalau sampean jalankan, karena sampean berjalan akan ketemu siapa saja di samping kiri kanan. Bahkan di depan sampean. Dari situlah
Saya hidup di kampung dengan berjalan. Kalau memang saya baru, berarti saya harus berjalan pelan. Jangan berlari, jatuh. Pelan, berjalan pelan, pelan sambil apa? Kalau kerennya orang zaman sekarang sambil berjalan minum air biar nggak haus. Tuh, nanya orang kiri kanan. Akhirnya apa? Otak ini bukan pusing, tapi malah sawenang gitu. Ya ketemu teman, ketemu saudara, kita dapat sebuah pengalaman. Walaupun kadang-kadang pengalaman ini bukan sesuatu yang terbaik. Iya. Tapi motivasi untuk saya Ya. bahwa inilah perjalanan. Bukan hidup, inilah perjalanan. Perjalanan. Ini sebuah akhir dari perjalanan sampai mencari usaha di rumah atau memang hasil dari keputusasaan tadi toh Pak? Di kambing ini Pak terutama Pak. Mungkin bisa dua-duanya. Maksudnya gimana itu Pak? Kalau orang lain menilai saya putus asa karena usaha lain mungkin nggak bisa. Tapi inilah usaha akhir yang memang harus saya jadikan besar. Karena saya yakin, kalau saya putus asa, kira-kira apa yang harus saya pikirkan. Tapi kalau saya yakin bahwa kambing inilah jalan terakhir, bisa dikatakan jalan terakhir, yang harus saya buat besar, kambing. Dengan mimpi saya harus jadi pengusaha ini. Tuh, jadi kambing ini. Makanya kata teman-teman yang biasanya sampingan, ayo sampingan ini jadi usaha utama kita. Karena apa? Hidup di dunia modern itu modalnya harus besar, uangnya harus gede. Ya. Pak Heri, kalau kita bicara modal Pak Heri ya, seperti apa sih Pak rasanya membangun sebuah usaha dengan minimnya modal Pak? Ya kan, inilah segala nanti karena terus terang orang nggak punya itu nggak enak. Tuh sudah bahasa itu dipegang. Nah sekarang sampean mimpi yang namanya nggak punya itu jadi enak gimana? Kita nikmati, kita berjalan pelan, yang ada kita kelola. Karena kalau kita ngambil jalan pintas, kita juga nggak bakal bisa nutup jalan ini. Contoh kecil kita A, B, C, D, seperti orang-orang luaran yang istilahnya backingnya udah ada, enggak. Yang ada aja, sistem tuker itu sistem yang terbaik. Untuk saudara-saudara kita atau saya sendiri, bagi orang-orang yang punya keterbatasan itu, modal ini kita tukerin. Karena apa? Kalau yang laki-laki satu mesti dapat babon satu. Positif ini, kecil aja dapat satu. Sebagai mantan karyawan, biasanya yang hidup dengan gaji bulanan. Ya. Yang sudah pasti dulu nih Pak ya. Positif ya. Dengan sekarang sudah pulang di kampung, hidup dengan peternakan. Yang notabene hasilnya Belum ada. 4 bulan atau setahun sekali. Ya. Nah, gitu. Sikap jenengan seperti apa Pak untuk membuat bisa menghasilkan rotasi uang Pak? Yang jelas harus satu kita kelola benar-benar keuangan kita. Kita harus bisa membedakan, bisa memilah-milah mana yang butuh, mana yang perlu. Itu begitu. Karena hidup di zaman sekarang dengan sistem sekarang, kalau kita nggak selektif terhadap itu, mau dikasih berapapun habis. Makanya kita kelola yang ada, sisanya berapa itu yang kita nikmati. Bukan hasilnya berapa, tapi sisanya berapa yang kita nikmati. Karena kambing ini bukan dari berapa jumlah saat kita mau mulai berternak, bukan berapa jumlah kambing yang harus saya kelola baru keluar duitnya, bukan. Tidak. Kambing itu begitu sampean pegang kambing dan punya ilmu tahu pasar, saya sudah bisa sampean sudah dapat uang. Contoh kecil, ke pasar 700 bawa pulang. Tunjukin belantik. Dapat 50, 100 atau 200 dapat nggak kira-kira? Iya. Itu yang kita kelola. Ya kita coba seperti itu. Di kampung ada Pak 600. Nah ini 600. Ada kita. Nah, sekarang sudah lumayan. Seperti itu sambil menyelam minum air. Jadi ada kita kelola pelan-pelan, benar-benar pelan. Yeah. Apalagi terus terang bagi
saya pribadi, saya sudah nggak nanggung anak sekolah. Nyaman, mau kita berbuat apa aja nyaman karena nggak tuntutan bulanan. Iya. Tapi bagi teman-teman yang masih muda-muda, masih apa itu harus bisa membedakan mana yang perlu dan mana yang butuh. Pak Heri, kenapa sih harus ke kambing pilihannya, Pak? Karena kambing terus terang secara ekonomi sangat mudah, sangat menjanjikan. Menjanjikan. Ya, terus kedua perawatannya juga sangat murah. Modalnya juga sangat murah. Kita juga kalau kita cuma masih di bawah 30 itu kita masih kuat modal tenaga sendiri. Artinya tidak perlu beli pakan, Pak ya? Gak perlu, cuma ngarit sendiri aja. Masih tercover, Pak ya? Masih. Itu. Berarti yang selama ini sampai terapkan di sini masih manual ngarit. Kayak hari ini saya ngarit seharian makan rumput. Tapi tak siapin, tetap kita harus membuat lumbung pakan karena manusiawi. Oh, jenengan punya bank pakan? Punya. Ada sekitar setengah hektar. Setengah hektar. Oh, artinya sudah konsepnya sudah matang, Pak. Awalnya kan seperti ini. Mungkin ini bagi saudara-saudara saya yang selama ini sampingan tadi. Coba kita berhitung. Kalau saya punya tanah 1/4 hektar, 50 kali 50, kalau pinggirnya ini kita tanamin satu aja. Satu batang, jaraknya 1,3 meter. 1 meter. 1,3 meter berarti untuk satu baris 150 batang kalian. Berarti Kali 600 batang. Kira-kira saya dapat berapa kilo kalau sampean kilo. Sehingga pertanyaannya apa? Saya bisa melihara kambing berapa tanpa ngarit ini? Tanpa ngarit. Jadi yang sampingan tadi saat saya habis selesai bekerja di tempat orang, badan capek, ngaritnya cuma butuh waktu 1 jam. Yang ditanam jenisnya apa itu, Pak? Gajahan. Gajahan. Ada odotan, ada gajahan, ada serian. Oh iya. Karena terus terang lingkungan ladang saya ini sawit. Oh, sawit. Dan saya coba di sawit ini, di bawah sawit ini tanaman apa yang hidup. Ternyata yang hidup serian. Serian. Kalau untuk peternakan kambing ini sangat-sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Karena terus terang saya bisa seperti itu, saya sudah berhitung dari pendapatan 4 bulanan, 1 tahunan, itu untuk ekonomi keluarga. Jadi sangat menjanjikan. Bagi teman-teman yang harus berpikir usaha A, B, C, D, nggak perlu. Jadilah tukang ngarit. Jadilah tukang ngarit. Ya, kendalanya adalah pengobatan. Jadi obat-obatan dan sebagainya. Kambing ini harus diobat ini. Nah ini saya. Dan ini saya harus benar-benar. Karena terus terang, kadang-kadang orang yang sudah tahu ini kambing ini ternyata salah. Saya punya dilema satu dan tidak tahu sama sekali. Kambing ini tiba-tiba mencret kayak orang kena mutabir itu. Tanya ke orang, itu kena cacing Pak katanya. Dan saya belum nanya ke dan memang saya tidak terlalu buka HP, sangat. Dan jadi info tentang peternakan masih sedikit ya Pak ya? Ya, sangat ilmunya sangat sedikit. Makanya bagi teman-teman yang kayak saya mengawali usaha ini, terus terang saya punya prinsip jangan malu bertanya, jangan berhenti belajar. Yang pokok jangan melihat orang dari bajunya. Iya. Tuh. Tuh, makanya saya harus belajar terus. Apapun problem, kalau kata orang itu dinamikanya orang peternak itu macam-macam. Yang kena mendem lah. Ini yang sebenarnya bikin saya sempat down, tapi saya sudah sangat semangat. Akhirnya harus kuat, harus kuat.